Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Duli Al-Fathir dari kelas 323. Nomor induk mahasiswa saya 20123075. Saya dari program studi S1 Informatika. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Mamov Andri Subekti, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah kecerdasan emosional. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh Bapak Momok Andri Subekti Eskom Info. Baik, kita lanjut saja ke soal nomor 1. Manusia sebagai makhluk yang kompleks. Dalam dirinya seringkali mengalami pertentangan antara emosi dan akal sehat. Apa yang harus dilakukan dalam kondisi seperti itu dan bagaimana cara menyikapinya? Oke, yang pertama-tama manusia itu emang kompleks ya. Sering kali terjadinya pertentangan antara emosi dan akal sehat di dirinya sendiri atau masing-masing. Nah, cara menyikapinya yaitu dengan yang pertama ada pahami emosi. Dengan memahami emosi, kita jadi bisa lebih mengontrol akan emosi tersebut. Seperti halnya emosi ketika kita sedang marah, sedih, senang, dan lain-lain. Contohnya ketika marah. Jika kita memahami emosi tersebut, kita tidak akan bertindak di luar akal sehat ya. Contohnya seperti ketika marah-marah itu pengennya kan melampiaskan itu dengan amarah, dengan kekerasan mungkin. Karena amarah emosi amarah itu relatif dengan kekerasan berhubungan. Nah, jika kita memahaminya, kita tidak akan sampai berbuat tindakan yang di luar akal sehat. Contohnya seperti menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain. Nah, kemudian di sini ada terapkan mindfulness. Yang ketiga, ada refleksi diri. Yang ketiga ini sangat berkaitan dengan yang pertama tadi, memahami emosi, dan terapkan mindfulness, itu terapi mindfulness. Dengan refleksi diri juga kita bisa lebih mengontrol diri, bahkan emosi, dan bahkan bisa memiliki kecerdasan emosional yang sangat tinggi. Nah, kemudian cara mengatasinya itu dengan cara komunikasi terbuka dengan lingkungan, teman, maupun keluarga, ataupun sahabat-sahabat lainnya, atau pacar mungkinnya. Dengan komunikasi terbuka ini, insya Allah kita tidak akan mengalami pertentangan antara emosi dan akal sehat, karena zaman sekarang itu kan ada yang namanya curhat-curhat itu layar. Dan dengan curhat itu kita bisa menyalurkan emosi-emosi tersebut dengan cara mengobrolkannya kepada teman ataupun sahabat, bahkan pacar gitu ya. Nah, baik, yang kedua ada kemampuan untuk menyelaraskan diri dalam suatu kelompok akan membantu meningkatkan produktivitas. Jelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Oke, baik. Kemampuan menjelaskan diri itu bisa disebut juga dengan fleksibilitas. Nah, pasti harus fleksibel dalam suatu kelompok gitu kan. Baik, yang pertama, jika kita memiliki sikap fleksibilitas dalam suatu kelompok, kita bisa mengadaptasi terhadap perubahan. Dalam lingkungan kerja yang dinamis, perubahan merupakan juga hal yang umum. Seseorang yang fleksibel akan lebih mudah menyelaraskan diri dengan perubahan ataupun situasi atau tugas tanpa mengalami kesulitan berlebih. Baik, yang kedua, jika memiliki sikap fleksibel, akan terjadinya kerjasama yang baik.
Karena fleksibilitas memungkinkan seseorang untuk bekerja sama dengan berbagai jenis orang dan gaya kerja orang yang berbeda-beda. Tadi, balik lagi ke poin yang satu, adaptasi terhadap perubahan maupun lingkungan. Nah, ini juga menciptakan atmosfer kerja yang positif dan kolaboratif dalam suatu kelompok. Yang ketiga, ada kemampuan mengatasi tantangan. Jika kita memiliki sikap fleksibel, kita bisa mengatasi tantangan. Dalam situasi sulit, seseorang yang fleksibel cenderung memiliki kemampuan untuk menemukan solusi kreatif dan mencari jalan keluar dari masalah. Nah, kemudian yang keempat, ada responsif terhadap kebutuhan kelompok. Gimana sih itu kan sikap fleksibel memungkinkan seseorang untuk merespon kebutuhan kelompok dengan lebih baik. Mereka dapat dengan mudah beralih peran atau bahkan tanggung jawab untuk mendukung kesuksesan bersama. Nah, baik yang kelima, ada peningkatan komunikasi. Sikap fleksibel ini membuka pintu untuk komunikasi yang lebih baik antara kelompok. Orang yang fleksibel cenderung lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan menerima umpan balik dengan baik. Oke, kita lanjut. Soal nomor 3 ya. Rasa takut dan cemas. Merasa takut, cemas, stres, dan depresi biasanya merupakan gejala dalam gangguan psikosomatik. Bagaimana tahapan penanganan dalam hal tersebut? Dan penanganan dalam gangguan psikosomatik bisa dilakukan dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, cara ini bisa dilakukan oleh diri kita sendiri, yaitu dengan cara mengidentifikasi gejala. Kita itu sedang merasakan gejala stres, takut, cemas, atau bahkan depresi. Nah, jika sudah ketemu suatu gejala itu, maka kita tinggal harus mencari cara mengatasinya. Oke, baik, yang kedua ada konsultasi profesional. Nah, jika sudah tidak bisa dilakukan oleh diri sendiri, cobalah datang ke psikolog atau psikiater gitu ya. Intinya terapi dengan psikologis gitu. Baik, yang ketiga ada pengelolaan stres. Dalam pengelolaan stres ini kita dapat mengidentifikasi terlebih dahulu kita itu stres itu disebabkan oleh apa sih sebenarnya, oleh lingkungan, kerjaan, tugas, atau bahkan apa gitu. Nah, kita juga harus bisa mengelola stres tersebut. Nah, mungkin yang terakhir ada penggunaan obat-obatan. Jika sudah stresnya atau depresi, cemas, bahkan takut, merasa berlebihan, dan ketika kita sudah datang ke psikiater atau psikolog, tetap tidak berpengaruh, mungkin mungkin mereka bisa meresepkan obat untuk kita supaya kita jadi tenang, tidak depresi, tidak stres, tidak cemas, gitu kan. Baik, yang keempat, jelaskan mengapa optimisme diperlukan untuk melawan rasa putus asa, bahkan depresi ketika dihadapkan pada suatu masalah. Oke, sini saya akan menjawabnya dengan cara itu, dengan optimisme diperlukan untuk melawan rasa putus asa. Yang pertama adalah pemusatan pada solusi. Individu yang optimis cenderung fokus pada pencarian solusi daripada memusatkan perhatian dirinya pada masalah tersebut. Yang lebih tinggi daripada memusatkan perhatian pada masalah.
Ini membantu mengalihkan energi mental kita dari perasaan putus asa menuju upaya aktif untuk mengatasi kesulitan. Jadi, kita kan sering dengar ini ya, masalah zaman sekarang ini mental health gitu kan. Padahal mental health itu eh, harusnya gitu ya, disikapi dengan cara yang optimis gitu, berpikir positif. Nah, kalau jika ini contoh ya, contoh zaman anak sekarang yang alasannya mental health gitu, rata-rata Gen Z ya. Gen Z itu sering beralasan mental health, padahal mereka sendirilah yang menciptakan suatu keadaan mental health yang di bawah rata-rata. Kenapa? Karena yang pertama tadi, Gen Z rata-rata, Gen Z rata-rata tidak memusatkan, gitu, tidak berpikir positif kepada solusi gitu, tidak berpikir kepada solusinya, tapi berpikir kepada masalahnya terus-menerus. Dan bahkan setelah memiliki masalah yang lumayan pusing gitu di otak, sudah mumet, mereka melihat TikTok gitu. Kemudian mereka menemukan kata-kata yang relate dengan kehidupannya sendiri. Nah, di sanalah terciptanya mental health itu padahal tidak tidak apa ya, mental health itu sebenarnya memang berpengaruh, namun mereka itu Gen Z terlalu membuat-buatkan mental health sehingga mental mereka sendiri itu jadi ngedown begitu. Nah, yang kedua, ini optimis apa untuk melawan rasa putus asa akan depresi ketika dihadapkan pada suatu masalah. Yang kedua tadi ada peningkatan ketahanan atau resilience. Orang yang optimis memiliki tingkat ketahanan yang lebih tinggi terhadap tekanan dan kegagalan. Mereka melihat rintangan sebagai tantangan yang dapat diatasi, bukan sebagai hambatan yang tak teratasi. Nah, mungkin di sini banyak generasi Z yang eh, yang menganggap bahwa rintangan itu sebagai hambatan. Padahal mah itu rintangan untuk meningkatkan value kita. Gitu kan. Kemudian di sini ada efek psikologis positifnya ya dalam optimisme gitu, berpikir positif dalam melawan rasa takut bahkan depresi gitu. Berpikir positif dapat meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres gitu. Nah, kemudian yang keempat ada pembentukan harapan. Optimisme menciptakan harapan dan keyakinan bahwa masa depan dapat menjadi lebih baik. Harapan ini dapat memberikan dorongan atau motivasi untuk mengatasi kesulitan saat ini. Jadi, kalau kita tidak berpikir positif, maka tidak akan ada yang namanya harapan. Karena berpikir aja sudah negatif, otomatis kesananya juga pasti bakal negatif. Dan bahkan mungkin ya, tidak ada yang namanya masa depan yang indah. Atau bisa disebut juga masa depan yang suram. Baik, yang kelima mungkin. Ada sosial dan dukungan emosional. Orang yang optimis cenderung menarik lebih banyak dukungan sosial karena pandangan positif mereka menciptakan koneksi dengan orang-orang lain. Makanya kita jangan menutup diri ya. Jangan, jika introvert itu jangan bangga sebenarnya. Jika kita tidak membangun relasi dari sekarang, mau jadi apa ke depannya? Yang terakhir, orang yang optimisme juga bisa beradaptasi terhadap perubahan. Tadi,
yang sudah dijelaskan oleh saya ya, sikap fleksibel itu ya. Orang otimisme membantu individu beradaptasi dengan perubahan hidup ketika dihadapkan pada suatu masalah atau tantangan. Individu optimis lebih mungkin melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Sebaliknya, jika individu yang pesimis, pesimis atau berpikiran negatif, mereka menganggap mungkin bahwa suatu masalah atau tantangan hidup dalam hidupnya itu sebagai hambatan yang mendorong mereka untuk tidak tumbuh lagi gitu, atau bahkan turun gitu. Kemudian kita ke soal yang nomor 5 yang terakhir. 4 tahun pertama dalam kehidupan merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran emosi. Apa sih yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Mungkin penjelasan dari saya begini ya. 4 tahun pertama dalam kehidupan itu memang sangat penting dalam proses pembelajaran emosi. Karena perkembangan otak anak-anak itu lebih cepat ya, dan bahkan lebih menerap gitu. Otak anak-anak mengalami perkembangan pesat selama tahun-tahun pertama kehidupannya. Pada masa ini, dasar-dasar struktur otak dan konektivitas saraf sedang dibentuk. Maka pembelajaran emosi pada periode ini dapat memberikan landasan yang kuat untuk perkembangan kognitif dan sosial selanjutnya yang menciptakan anak jadi lebih baik gitu, jadi lebih terbuka. Jika kita sudah memberikan pelajaran emosi terhadap anak usia dini, maka kedepannya juga mereka akan lebih baik karena sudah diajarkan bahkan dari kecil cara menguasai emosi, dan bahkan anak tersebut bisa memiliki kepribadian yang sangat bagus dan memiliki kecerdasan emosional yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua ada pola interaksi awal. Anak-anak belajar tentang emosi melalui interaksi dengan orang-orang terdekatnya, terutama orang tua, atau mungkin ya yang ditinggalkan orang tuanya untuk bekerja, mungkin ada pengasuh, bibi, atau siapa gitu ya. Nah, pola interaksi positif dan responsif membentuk pemahaman anak tentang ekspresi emosi seperti senang, sedih, atau bahkan marah. Nah, kemudian ada dasar pembentukan hubungan sosial atau bisa kita sebut juga dengan relasi. Empati dan keterampilan sosial dasar berkembang pada tahap awal ini. Anak belajar merespon emosi orang lain, membentuk hubungan dan memahami konsep saling berbagi emosi. Contohnya bagaimana sih eh, pembentukan hubungan sosial ini? Ya, beginilah. Jika ada anak-anak usia 3 sampai 5 tahun atau 4 lah, mereka bermain bersama. Kemudian si anak satu ini, si A lah, kita sebut si A dan si B. Anaknya si A ini jatuh, kemudian menangis, dan kemudian si B ini melihatnya. Dan apa yang terjadi selanjutnya kepada si B itu? Si B itu menangis karena mereka sudah karena si B itu sudah merasakan emosi yang dirasakan oleh temannya, atau bisa disebut empati begitu. Kemudian yang keempat, lingkungan sebagai pengaruh utama. Nah, ini menurut saya ini yang paling faktor yang paling mempengaruhi anak dalam pembelajaran emosi itu ya lingkungan, lingkungan keluarga, sosial. Belum tentulah anak ya, anak awal tahun gitu masih belum mengenal yang namanya sosial gitu. Pasti dari lingkungan internal dulu, dari keluarga,
saudara-saudara. Kualitas lingkungan pada tahap ini memiliki dampak yang besar pada pembentukan respon emosional anak. Lingkungan yang mendukung, hangat, dan aman memberikan kesempatan bagi anak untuk merasa nyaman dalam mengekspresikan dan memahami emosi mereka. Contohnya bagaimana sih? Contohnya seperti ini. Jika lingkungan keluarganya toksik atau ibu bapaknya situ sering bertengkar mungkin ya, maka syarat-syarat motorik si anak itu ya, yang ditangkap oleh si anak itu, kejadian-kejadian yang dilihat atau bahkan didengar oleh anak itu bisa mempengaruhi terhadap perkembangan anak. Jika lingkungan yang toksik akan menumbuhkan kualitas anak yang tidak baik, kedepannya mungkin akan depresi, stres, kedepannya. Karena atau bahkan mungkin broken home. Istilah zaman sekarang itu broken home. Karena ya tadi itu disebabkan oleh lingkungan yang toksik dan bakal mempengaruhi terhadap perkembangan atau bahkan masa depan si anak tersebut. Sebaliknya, jika lingkungan yang hangat, aman, nyaman, dan tentram, itu akan lebih membentuk kepribadian si anak yang lebih baik. Bisa juga membentuk kecerdasan atau IQ anak itu lebih tinggi daripada anak-anak yang lainnya. Dan juga bisa membuat anak tersebut lebih terbuka. Kenapa? Karena sejak dari awalnya itu anak sudah disupport lah ibaratnya ya, dan sudah diberikan rasa aman untuk berkomunikasi dengan contohlah dengan tangga atau saudara gitulah ya. Jadi si anak itu tidak akan malu-malu gitu. Dia itu bakal senang, bakal terbuka. Dan kemudian ini bakal efeknya buat kedepannya yang saya menurut pandangan saya gitu. Jika lingkungan anak aman, nyaman, tentram, dan hangat, bahkan family friendly, itu si anaknya ke depannya bakal jadi orang yang sukses. Itu bahkan eh, tidak akan mengalami yang namanya broken home. Kemudian, terakhir permasalahan dari saya, ada regulasi emosi awal. Apa sih itu teh? Anak-anak belajar merespon dan mengatur emosinya. Kemampuan untuk mengenali dan mengelola emosi pada masa ini berperan dalam pengembangan kemampuan regulasi emosi yang lebih kompleks di masa depan. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Jika anak-anak sudah dibentuk oleh orang tuanya dan diberikan lingkungan yang family friendly, maka kedepannya itu si anaknya itu bakal lebih happy gitu kan, lebih terbuka, tidak takut untuk melakukan ini itu, ingin mencoba hal baru, ingin mencoba tantangan kan, dan bahkan menganggap tantangan itu sebagai kesempatan untuk tumbuh dan memiliki rasa optimisme, bahkan fleksibilitas dan apa tadi, eh, aduh ya, fleksibilitas, optimisme, dan happy happy itulah, tidak akan yang namanya depresi ketika besar itu kan. Karena kenapa gitu ya, banyak anak-anak yang ini, maaf ya, saya mengambil contohnya bukan merendahkan, ada anak seperti sekarang lah contohnya,
ada anak pang. Anak pang itu apa sih gitu kan? Anak pang itu anak yang dahulunya sering mendapatkan kekerasan atau berada di lingkungan yang toksik. Bisa juga KDRT kan ayahnya kepada ibunya. Yang menciptakan si anak itu depresi dan ingin melawan gitu, ingin melawan depresi itu dengan cara menemukan kebahagiaan di dunia dengan caranya yaitu freedom atau kebebasan. Baik, mungkin segitu saja ya yang bisa disampaikan oleh saya. Kesimpulannya, dari 1 sampai 5 soal ini itu berhubungan. Kecerdasan emosional itu saling berhubungan. Tadi ya yang saya bahas dari soal nomor 5 itu bisa berhubungan dengan soal nomor 2, soal nomor 3, nomor 4. Bahkan 3 sama 1 juga bisa sebenarnya jika dijelaskan lebih rinci. Ya, pada akhirnya memang dalam hidup kita harus bisa tetap berpikir positif di setiap kondisi gitu. Nah, mungkin itu saja ya kesimpulannya. Kita harus tetap berpikir positif dalam setiap kondisi. Jangan selalu berpikiran negatif. Nah, contohnya bagaimana sih, Abil? Contohnya gini, ketika kita PDKT-an bersama, PDKT-an kepada orang yang ingin kita cintai, ingin kita pacari, kita itu kan pasti berdoa, meminta yang terbaik pada Allah, atau Tuhan kita. Berdoanya itu, ya Allah, tolong berikanlah yang hal baik, gitu, yang terbaik buat Mak dan dia. Tujuan kitanya itu kan hal yang baik itu ingin kejadian kan antara pihak laki dan cewek ini bersatu yang terbaik kan. Tetapi jika yang terbaiknya adalah ditolak, ketika menyatakan cinta kepada wanita kita ditolak, itu mungkin yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rencana Allah sangatlah indah. Rencana Allah tidak terprediksi. Gitu ya. Makanya kita harus tetap berpikir positif. Kenapa sih ketika kita berdoa meminta yang terbaik untuk menyatakan cinta supaya agar cinta kita diterima, tetapi kondisinya malah cinta kita ditolak? Mungkin itu yang terbaik. Karena Allah tidak ingin menyatukan yang tidak baik dengan yang baik, sangat baik bahkan. Allah juga bisa melihat value di dalam diri kita masing-masing. Jadi Allah tidak akan semena-mena menyatukan dua insan dalam satu hubungan. Nah, itu sih. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai soal-soal berikut. Mohon maaf bila ada salah kata, karena saya masih dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.